Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang untuk anak-anak kami kelas 7. Di pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan penjelasan untuk soal-soal ya, atau bisa dikatakan penyelesaian soal-soal. Oke, kita masih yang di materi pembahasan materi pokok dari energi. Oke, tapi kali ini kita masuk ke khusus pembahasan soal. Oke, di sini ada soal, ada 5 soal ya. Oke, di sini ada soal yang pertama ya. Ini soal yang pertama, saya berwarna. Oke, seorang anak berlari dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika massa anak tersebut adalah 40 kg, maka energi kinetik anak tersebut adalah titik-titik. Oke, di sini adalah pilihan berganda. Oke, di sini tidak diragukan lagi atau tidak ada yang susah ya. Kita masih masuk di persamaan dasar, itu adalah energi kinetik yang sudah Bapak buat di atas ini. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Oke, maka kalau kita selesaikan dia, pertama tulis dulu namanya ya yang diketahui. Oke, ini saya kurangi. Oke, diketahui yang pertama itu adalah kecepatan ya. V, kecepatan anak itu adalah katanya sama dengan 4 meter per sekon ya. Dan jika massa anak itu katanya, dan massanya, massa sama dengan 40 kg, maka energi kinetik anak tersebut adalah berapa? Berarti yang ditanya adalah EK sama dengan berapa. Oke, langsung saja ya, ini rumus dasarnya ya. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Oke, langsung saja. Setengah dari masanya tadi adalah 40. Setengah dari 40 dikali kecepatannya adalah 4 kuadrat sama dengan, oke, setengah dari 40 adalah 20 dikali 4 kali 4 adalah 16. Maka energi kinetik anak itu adalah 20 kali 16 adalah 320 ya. 320 Joule. Oke, maka dari pilihan opsinya itu adalah A. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini kita buat soal yang pertama dan ini yang kedua. Oke, di soal yang kedua, kecepatan semua mobil diperbesar menjadi 3 kali semula. Perbandingan energi kinetik semula dan sekarang adalah. Oke, di sini ada kecepatan mobil ya, mobil itu 1, tidak 2. Tapi dia kecepatannya yang diubah menjadi 3 kali semula. Oke, kalau seperti ini sistemnya, berarti dia masih di pembahasan dia energi kinetik. Oke, diketahui ya, kecepatan sebuah mobil diperbesar menjadi 3 kali semula. Oke, berarti dia kecepatan kedua sama dengan 3 kali dari semula, berarti P1 gitu ya. Oke, perbandingan energi kinetik semula dan sekarang adalah, oke, yang diminta adalah ditanya itu perbandingan energi kinetik semula, berarti perbandingan dari, yaitu ditanya itu perbandingan dari EK1 banding EK2. Kan diminta itu adalah semula dengan sekarang, dengan akhir, berarti awal dan dengan akhir ya. Maka ini EK1 dengan EK2. Oke, sama dengan berapa? Oke, langsung aja, karena ini tadi masih di energi kinetik, langsung saja, yaitu jadi seperti ini sistemnya. EK1 banding EK2 ya. Persamaannya apa rumusnya? Iya, setengah mv kuadrat
Ya, tapi di sini karena tadi mobil itu satu hanya kecepatannya yang diubah, berarti ini satu, berarti V1 banding setengah MV2 kuadrat. Oke, ingat ya, karena mobilnya satu, berarti ini bisa habis, habis, ini juga habis, habis. Kenapa? Karena masanya sama, ya. Oke, di sini yang diminta adalah, karena kecepatannya tadi, ingat ya, berarti yang tinggal di sini adalah V1 kuadrat banding V2 kuadrat. Oke, V1-nya berapa? Oke, berarti yang diketahui adalah V2. Berarti V1 kuadrat banding V2-nya berapa? Di soal yang tadi, V2 adalah 3 kali V1. Iya, 3 kali dari V1. Tapi dia dalam bentuk kuadrat. Oke, maka saya buat di sini ya. Maka di sana adalah yang tinggal V1 kuadrat banding, oke, 3 kali 3 adalah 9 V1 kuadrat. Maka karena V1 kuadrat habis, ini sama ya, maka perbandingannya adalah 1 banding 9. Maka dari hasil opsinya ini adalah yang B. Oke, itu yang soal yang kedua. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Ini soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini ada gambar ya, benda yang jatuh dari ketinggian A hingga ke B hingga di C atau C sampai di tanah. Ya, energi kinetik benda di titik B adalah 100 Joule. Jika massa benda 2,5 kg, maka energi kinetik benda pada saat menyentuh tanah di titik C adalah sebesar, ini ya, masih pada saat akan menyentuh tanah sebelum ya diam, itu maksudnya di sana. Oke, dari A ke B itu adalah tingginya 4, sedangkan dari B ke C adalah 6 ya, 4, 6. Oke, dikatakan di dalam soal ini massa benda ini adalah 2,5 kg. Oke, ingat ya, yang Bapak sampaikan kemarin di materi bahwasannya energi potensial bisa berubah menjadi energi kinetik, ya. Oke, kenapa? Karena benda itu pada saat benda jatuh, dia nanti lama-lama akan memiliki kecepatan. Maka bisa dikatakan bahwa energi potensial bisa berubah menjadi energi kinetik. Oke, maka di sini, ya, di pembahasan soal ini, oke, saya tulis dulu yang diketahui di sana apa? Diketahui energi kinetik, ya, energi kinetik di titik B sama dengan katanya adalah 100 Joule. Ya. Dan massanya adalah, massa benda ini adalah 2,5 kg. Maka energi kinetik benda pada saat menyentuh tanah di titik C. Berarti yang diminta adalah energi, yang ditanya energi kinetik di titik C sama dengan berapa. Oke, sama saja ya sebenarnya, kalau kita cari dia langsung pun nanti nih hasilnya sama. Oke, tapi kita cari dulu yang mulai dari B sampai C katanya. Oke, pertama, ini ingatlah, karena tadi akan ada ini energi potensial bisa berubah menjadi energi kinetik, maka di sana akan apa? EK nanti akan sama dengan EP. Ya, yaitu sama dengan M kali G kali H. Oke, maka EK di titik C sama dengan berapa, kan gitu. Berarti EK sama dengan EK di titik C sama dengan nanti yaitu EK di titik B ditambah M kali G kali H, ya. Sama dengan, berarti di sini adalah sama dengan 100 ditambah massanya berapa? Iya, 2,5 dikali 10 dikali tingginya berapa? Kali 6. Sama dengan 100 ditambah 2,5 kali 10 adalah 25. 25 kali 6 adalah berapa ya? 25 kali 6, 25 kali 6 25
25 kali 6 33 ya 150 sama dengan, maka energi kinetik di C itu saat menentukan adalah 250 Joule. Oke, maka pilihan opsinya adalah yang B. Oke, kalau misalnya langsung pun nggak apa-apa seperti ini. Energi kinetik C sama dengan, langsung aja MGH sama dengan, oke, masanya berapa? 2,5 dan G-nya adalah 10. Tapi ketinggiannya mulai dari awal ya. Ketinggian awal itu adalah 4 dengan 6, maka dia adalah 10. Sama dengan 2,5 kali 10 ada 25, 25 kali 10 adalah 250 Joule. Oke, jadi dia sama. Oke, itulah yang untuk soal yang ketiga. Sekarang kita masuk soal yang nomor 4. Nah, ini saya batasi. Ini soal nomor 4. Sebuah benda bermasa 2 kg jatuh dari ketinggian 5 meter. Jika percepatan gaya gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka besarnya energi potensial benda tersebut adalah, oke, ini juga tidak ada masalah ya. Ini dia di materi adalah energi potensial. Oke, penyelesaiannya diketahui itu tadi yang pertama adalah masanya katanya sama dengan 2 kg. Dan ketinggiannya adalah hanya sama dengan 5 meter. Dan percepatan gaya gravitasi adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, berapakah energi potensial? Yang ditanya itu EP sama dengan berapa? Oke, langsung aja ya. EP sama dengan M kali G kali H sama dengan masanya tadi berapa? Oke, masanya adalah 2, G-nya adalah 10, ketinggiannya adalah 5 sama dengan, maka hasilnya adalah 2 kali 5 adalah 10, 10 kali 10 adalah 100 Joule. Oke, 100 Joule, maka pilihan opsinya adalah D. Oke. Yang terakhir, yang nomor 5. Nah, di sini yang nomor 5, 2 buah mobil bergerak dengan kecepatan yang sama. Ya, mobil ini bergerak dengan kecepatan yang sama, yaitu 20 meter per sekon. Jika massa mobil pertama 2 kali massa mobil kedua, dan energi mobil kedua adalah 10.000 kJ. Besarnya massa mobil pertama adalah, oke, yang diminta di sini adalah massa mobil pertama. Oke, bisa saja langsung kita selesaikan ya. Yang diketahui adalah kecepatannya mobil, berarti kecepatan mobil 1 sama dengan kecepatan mobil 2 sama dengan katanya adalah 20 meter per sekon. Jika massa mobil pertama ya, massa mobil pertama sama dengan 2 kali massa mobil kedua, berarti 2 kali dari massa mobil kedua. Dan energi mobil kedua ya, berarti energi kinetiknya ya, energi kinetik mobil kedua sama dengan 100 kJ. Besarnya massa mobil pertama adalah, oke, yang ditanya itu adalah besarnya massa mobil. Misalnya massa mobil pertama sama dengan berapa? Oke. Maka yang pertama sekali kita selesaikan ini adalah mau mencari energi kinetik dulu. Energi kinetik pertama itu berapa? Oke, caranya bagaimana? Oke, langsung saja ya. Masih tetap yaitu EK 1 sama dengan EK 1 banding EK 2. Oke. Di sana EK 1 yang mau kita cari ya. Rumusnya energi kinetik apa? Ya, setengah mv kuadrat sama dengan setengah mv kuadrat. Oke. Di sini
Oh iya, kebetulan di sana masanya tidak sama ya. Tidak sama. Oke, kita cari lagi. Maka di sana langsung saja kita buat seperti ini. Masa mobil pertama. Oh iya, masanya yang tidak sama ya. Oke, boleh. EK1 banding EK2 sama juga ya. Sama seperti itu sebenarnya. Per EK2 sama dengan ya setengah MP kuadrat per setengah MP kuadrat. Oke. Tapi ini nih, ingat ya, kecepatannya tadi adalah sama berarti. Oh iya, ini habis, ini habis, ini habis, ini habis. Oke, maka EK 1 sama dengan ya per EK 2 sama dengannya. Lalu oke, ini tadi habis ya. EK 1 per EK 2 sama dengan oke. Yang tinggal berarti hanya massa ya. Ini M1, ini M2. M1 per M2. Oke, saya buat di sini. Oke. EK1 belum, berarti ini EK1 per EK2-nya berapa? Oke, 100 sama dengan oke, karena ini adalah 100 kJ, kita ubah menjadi 1000 Joule nanti boleh. Ya, langsung aja ya. 100.000 ya, 100.000 sama dengan M1 tadi adalah 2 kali M2, berarti 2 kali M2 per M2. Maka M2 ke M2 adalah habis. Oke. Maka di sana adalah ini ke sini, ini ke sini. Maka EK 1 sama dengan 2 kali 100.000 adalah 200.000. Oke, itu adalah masih dalam energi kinetik. Kita mau mencari, disuruh di sini adalah ada yang salahnya. Silap tadi ini saya pencet. Oke, kita disuruh adalah mencari dia massa mobil 1. Oke, jadi caranya apa? Iya, EK 1 sama dengan setengah M1 kali V1 kuadrat. Oke, di sini sudah dapat EK 1-nya adalah 200.000 sama dengan setengah dari M1 kali kecepatannya tadi adalah dia 20 kuadrat. Oke. Maka hasilnya adalah 200.000 sama dengan ini 200.000 ya. Setengah dari setengah dari M1 kali 20 kali 20 adalah 400. Oke, ini kalikan ke sini, maka dia 200.000 kali 2 adalah 400.000 sama dengan 400 M1. Maka M1 sama dengan 400.000 per 400. Maka ini habis tinggal 1. Maka M1 sama dengan 1000 kg atau sama dengan M1 sama dengan 1 ton. Maka pilihan opsinya adalah yang D. Oke, mudah-mudahan bisa kau pahami ya. Semoga bisa kamu kerjakan dan bisa kamu simak untuk soal-soal yang berikutnya. Sampai sini untuk penjelasan kali ini. Selamat pagi dan selamat siang.